warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Oktavian Permadi dari jurusan Teknik Industri semester 6 mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan akan melakukan review penerapan Six Sigma pada pengendalian kualitas proses produksi gudeg cappuccino. Penelitian ini menggambarkan bagaimana aplikasi metode Six Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan kualitas pada perusahaan manufaktur yang memproduksi produk gudeg cappuccino. Pendekatan DMAIC dipakai untuk menganalisa dan melakukan perbaikan produk gudeg cappuccino karena tingginya variabilitas dan cacat dibanding produk lain. Perbaikan kualitas difokuskan pada proses yang mempengaruhi terjadinya cacat, yaitu pada subproses mixing dan packing. Penelitian ini menggambarkan bagaimana upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk gudeg cappuccino di PT Santos Jaya Abadi dengan langkah kerja DMAIC pada Six Sigma. Pendekatan yang dilakukan adalah melakukan pengamatan awal dan wawancara untuk menentukan proyek yang akan dilakukan perbaikan. Hasilnya menunjukkan bahwa subproses mixing dan packing merupakan titik krisis yang menyebabkan terjadinya cacat produk. Awalnya Six Sigma adalah konsep statistik yang mengukur suatu proses yang berkaitan dengan cacat pada level 6 atau Six Sigma dengan 3.4 cacat dari sejuta peluang. Konsep, alat, dan sistem Six Sigma telah berhasil dikembangkan oleh GE dan Elite Signal. Kedepannya, penambahan konsep, alat, dan sistem yang dibutuhkan pada Six Sigma akan berperan meningkatkan usaha perbaikan proses dan kualitas sesuai dengan kebutuhan para manajer perusahaan. Lanjut kita ke proses fase define. Dilakukan pendefinisian proyek dan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan keinginan dan feedback pelanggan. Critical to quality adalah hal yang perlu didefinisikan berdasarkan input dari pelanggan terhadap kualitas yang diinginkan terhadap produk. Fase measure akan memilih indikator kinerja dan menentukan pengukuran baseline. Six Sigma Team harus mengidentifikasi proses internal kunci yang mempengaruhi CTQ dan perlu mengukur cacat yang relevan dengan CTQ dan proses internal kuncinya. Fase analis. Dilakukan analisa yang mendalam mengenai penyebab utama dari cacat yang terjadi. Tim Six Sigma perlu menemukan mengapa cacat terjadi dari hasil identifikasi variabel kunci yang menjadi penyebab timbulnya variase pada proses. Fase improve akan melakukan upaya perbaikan agar penyebab dari cacat tidak terjadi atau semakin tereduksi. Tim Six Sigma perlu mengkonfirmasi variabel kunci, mengkuantifikasi efek dari CTQ ini, dan menjalankan proyek perbaikan. Fase kontrol dilakukan agar tim Six Sigma dan operator dapat memelihara peningkatan kualitas menuju kualitas level 6 atau SIG. Beberapa tahapan metode Six Sigma yaitu mulai dari identifikasi perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, studi pustaka, studi lapangan, define. Ada beberapa tahapan pengumpulan dan pengolahan data, penentuan objek penelitian, mengidentifikasi CTQ, mendefinisikan proses kunci, lalu dilanjut dengan tahapan measure, pemilihan karakteristik kualitas, pengumpulan data, mengukur baseline kerja, tahap analisa dan perbaikan kualitas, menentukan kapabilitas proses, mengidentifikasi sumber penyebab defect, improve, merencanakan tindakan perbaikan dan mengimplementasikannya. Lalu lanjut kepada fase kontrol, membuat mekanisme sistem kontrol, kesimpulan dan cara. Fase pendefinisian. Setiap produk memiliki karakteristik kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan. Demikian pula pada bagian produk gudeg cappuccino yang diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi yang menjadi fokus penelitian tugas akhir ini. Tentunya juga mempunyai karakteristik kualitas tersendiri berdasarkan metode yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan. Ditetapkan terhadap beberapa karakteristik kualitas tertentu yang ditemukan pada setiap proses maupun subproses produksi gudeg cappuccino. Adapun karakteristik kualitas produk yang dihasilkan oleh setiap prosesnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu jumlah proses produksinya, yaitu subproses mixing dan packing seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel karakteristik CTQ dari produk gudeg cappuccino. Lanjut, fase pengukuran atau measure. Tahap measure ini merupakan langkah operasional kedua dalam peningkatan kualitas Six Sigma.
Pada tahap ini akan dilakukan penetapan atau pemilihan karakteristik CTQ yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pelanggan, mengembangkan rencana pengumpulan data melalui pengukuran yang dilakukan pada tingkat proses untuk ditetapkan sebagai baseline kinerja. Selanjutnya adalah menetapkan rencana untuk mengumpulkan data yang dilakukan pada tingkat proses. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atribut berupa data cacat produk yang merupakan data historis perusahaan yang ditetapkan selama proses. Data atribut ini meliputi data kecacatan yang terjadi pada setiap proses maupun subproses. Pengambilan data historis perusahaan untuk data atribut ini telah ditentukan berdasarkan kondisi dan kebijaksanaan dari manajemen perusahaan. Pengukuran baseline kinerja untuk program peningkatan kualitas Six Sigma ini dilakukan dengan melakukan pengukuran pada tingkat proses dan subproses. Maka juga dilakukan pengukuran terhadap baseline kinerja pada tiap-tiap CTQ yang dipilih menjadi fokus dari penelitian ini. Dalam program peningkatan kualitas Six Sigma ini ditetapkan dengan menggunakan satuan pengukuran DPMO, Defect per Million Opportunity, yang ditingkatkan kapabilitas Sigma. Dari data hasil pengukuran produk cacat dari data di atas ditentukan baseline kinerja dari setiap proses dan subprosesnya. Fase analis atau fase analisa merupakan fase mencari dan menentukan akar sebab dari suatu masalah. Masalah-masalah yang timbul terkadang sangat kompleks sehingga kita bingung mana yang akan kita selesaikan. Diagram Pareto dapat kita gunakan untuk memprioritaskan masalah yang harus ditangani dengan aturan pengelompokan 80-20. Selanjutnya, akar utama suatu permasalahan dapat dianalisis menggunakan diagram cause and effect yang akan membreakdown secara detail sebab suatu masalah. Dan ini adalah diagram Pareto atau diagram sebab akibat. Berdasarkan diagram sebab akibat di atas, sumber-sumber penyebab cacat pada proses mixing dan packing secara umum terdiri dari manusia, material, bahan baku, motivasi, mesin, dan peralatan. Untuk mengetahui kualitas produk pada masing-masing proses dan subproses produksinya, maka akan dilakukan analisa dengan metode FMEA, yaitu dengan cara menemukan semua variabel penyebab cacat dari masing-masing proses dan subproses. Lanjut di fase peningkatan atau improve. Pada tahap perbaikan, improve akan dibuat rencana tindakan perbaikan dan peningkatan action plan untuk menghilangkan akar-akar penyebab dan mencegah penyebab-penyebab dapat terjadi kembali proses produksi yang akan dilakukan. Dari hasil analisa sebelumnya diketahui semua penyebab terjadinya cacat serta prioritas cacat yang akan dilakukan perbaikan dan peningkatan. FMEA dilakukan dengan cara brainstorming dengan pihak perusahaan, yaitu pada bagian departemen produksi, karena departemen ini merupakan pihak yang berkompetensi dan mengetahui proses yang baik. Berdasarkan perhitungan FMEA, maka usulan prioritas tindakan perbaikan dapat dilihat pada tabel berikut. Dan ini usulan prioritas tindakan perbaikan berdasarkan FMEA. Lanjut kita ke fase pengawasan atau kontrol. Kontrol merupakan tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas Six Sigma. Dalam tahap ini dibuat suatu mekanisme sistem kontrol proses, baik itu untuk mengontrol standar spesifikasi maupun untuk mengontrol instruksi kerja, sehingga setiap proses dan subproses baik mixing maupun packing dapat dikendalikan agar cacat yang terjadi tidak akan berulang lagi serta kondisi kegagalan nol, yang merupakan target dari peningkatan kualitas Six Sigma dapat tercapai. Alat yang paling umum digunakan adalah diagram kontrol. Dan kita sudah masuk ke tahap kesimpulan. Aplikasi Six Sigma untuk meningkatkan kualitas penting dilakukan perusahaan agar peningkatan daya saing produk semakin baik dalam era yang semakin kompetitif dan dinamis. Aplikasi tersebut perlu ditunjang oleh adanya metode dan tools yang sistematis dan komprehensif agar pelaksanaan jalannya perbaikan berjalan dengan baik dan memenuhi target yang hendak dicapai seperti DMAIC, 7 Tools, dan FMEA.
Direkomendasikan pelaksanaan perbaikan kualitas dengan Six Sigma perlu dilakukan secara serentak dan dilakukan penggambaran dan pendefinisian yang sistematis dan keseluruhan agar pemetaan permasalahan kualitas dapat terlihat secara menyeluruh. Dalam perbaikan Gude Cappuccino di PT Santos Jaya Abadi menunjukkan bahwa tidak semua rencana perbaikan mampu menurunkan DPNO atau meningkatkan nilai Six Sigma-nya. Mungkin karena pelaksanaan perbaikan di lapangan tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan langkah pelaksanaan perbaikan di lapangan benar-benar berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Ya, demikian ini tadi review jurnal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.